Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Pernahkah kalian bayangkan apa yang terjadi sebenarnya di dalam kotak ajaib ini saat kalian menekan tombol power? Bagaimana layar bisa menyala, bagaimana kita bisa mengetik, bahkan sampai memainkan game favorit kalian? Jawabannya ada di satu hal fundamental: sistem operasi. Hari ini, kita akan berkeliling menyelami dunia sistem operasi, mengenal jenis-jenisnya, dan tentu saja fungsinya bagi kita. Yuk, kita mulai. Pertama, kita definisikan dulu. Apa sih sistem operasi ini? Secara sederhana, sistem operasi, atau sering kita sebut OS, adalah perangkat lunak atau software yang bertugas sebagai pemimpin besar di dalam komputer. Bayangkan, komputer ini adalah sebuah perusahaan besar yang sangat kompleks. Nah, sistem operasi inilah yang menjadi direkturnya. Tanpa direktur ini, karyawan atau hardware tidak akan tahu harus bekerja apa. Jadi, OS adalah otak yang mengatur dan mengendalikan semua fungsi komputer agar berjalan dengan tertib. Oke, sekarang apa saja sih tugas direktur ini? Ada 4 tugas utama yang tercantum di sini. Pertama, mengelola hardware, CPU, RAM, hard disk, semuanya itu adalah hardware yang egois. Mereka butuh diperintah. OS yang membagi sumber daya agar tidak saling bertabrakan. Kedua, jembatan user, komputer user interface. Ini adalah tugas paling krusial bagi kita. Kalau tidak ada OS, kita harus berbicara dengan kode angka 0 dan 1 biner yang rumit. OS menyediakan antarmuka atau interface yang cantik. Jadi, kita tinggal klik-klik saja. Tipe antarmuka, Graphical User Interface GUI, menampilkan elemen visual ikon, jendela, menu, menggunakan mouse dan keyboard untuk navigasi. Contoh Windows, MacOS, Unome, KDE, Command Line Interface. GUI menggunakan teks dan perintah, lebih efisien untuk tugas-tugas tertentu. Contoh, Command Prompt Windows, Terminal Linux, Hybrid Interface, kombinasi GUI dan CLI, memberikan fleksibilitas kepada pengguna. Fungsi antarmuka User Interface Function. Pertama, menginterpretasikan input pengguna. 2. Menampilkan output sistem. Ketiga, menyediakan akses ke sistem file. Keempat, mengelola sesi pengguna. Sering menjalankan aplikasi saat kalian membuka Chrome, Microsoft Word, atau game. OS yang mengatur agar aplikasi itu bisa jalan lancar, tanpa macet. Pertama, proses manajemen. Proses creation, membuat proses baru saat aplikasi dijalankan. Proses scheduling, menentukan urutan eksekusi proses. Proses synchronization, mengelola akses bersama sumber daya. Proses communication, mengizinkan proses berkomunikasi satu sama lain. Manajemen layanan, menjalankan layanan sistem di background, memantau status layanan, memulai atau menghentikan layanan saat diperlukan, mengelola dependensi layanan. Resource allocation, mengalokasikan CPU time, mengelola memori untuk aplikasi, mengatur akses ke perangkat keras, memastikan isolasi antar aplikasi. Keempat, manajemen memori dan file. Bayangkan ini sebagai manajer arsip. OS mengatur di memori mana data harus disimpan, dan di mana file kalian disimpan agar tidak hilang. Memory management, physical memory, mengelola RAM yang terbatas. Memory management, physical memory, virtual memory menggunakan hard disks sebagai ekstensi RAM. Memory management, physical memory, memory protection, mencegah akses tidak sah ke memori. Keempat, manajemen memori dan file. Bayangkan ini sebagai manajer arsip. OS mengatur di memori mana data harus disimpan, dan di mana file kalian disimpan agar tidak hilang. Nah, sekarang kita masuk ke para pemain besarnya. Yang pertama, pasti kalian sudah sangat akrab dengan namanya. Windows. Ini diciptakan oleh raksasa teknologi, Microsoft. Dari zaman dulu, ada XP, lalu Windows 7. Sekarang yang paling populer adalah Windows 10, dan Windows ke-11, ada juga Windows Server untuk perusahaan besar. Ada di mana-mana, desktop,
laptop, bahkan server, dan mobile device. Kenapa Windows begitu diminati? Pertama, mudah digunakan, user-friendly. Kedua, banyak software yang mendukung. Ketiga, dukungan luas. Kalau rusak, mudah cari tukang servisnya. Dan terakhir, kompatibel. Bisa jalan di hampir semua jenis laptop. Selanjutnya yang kedua, kita punya sosok yang berbeda. Kalau Windows itu seperti produk pabrikan yang dikemas rapi, Linux adalah seperti Lego yang bisa kalian rak sendiri. Ini adalah hasil kolaborasi banyak orang di seluruh dunia, dipelopori oleh Linus Torvalds. Sifatnya adalah open source, artinya siapa saja bisa melihat dan mengubah kodenya secara gratis. Namanya juga unik-unik. Ada Ubuntu, Fedora, Debian, dan Linux Mint. Biasa dipakai untuk server web, membuat website, tapi sekarang sudah banyak yang pakai di laptop juga. Bahkan Android itu sepupu dekat Linux. Jelas, gratis. Tidak perlu beli lisensi mahal. Open source. Bebas dimodifikasi sesuka hati. Sangat aman dan stabil. Jarang terkena virus dibanding Windows. Dapat dimodifikasi. Kita bisa bikin tampilannya sesuai keinginan kita. Terakhir ketiga, kita punya macOS. Ini adalah OS yang eksklusif dan kental dengan nuansa premium. Diciptakan oleh Apple Inc. Apple biasanya memberi nama versi OS-nya dengan nama tempat di California, seperti Big Sur, Monterey, Ventura, sampai yang terbaru, Sonoma. Ini spesial. macOS hanya bisa jalan di produk Apple sendiri, seperti MacBook, iMac, Mac Pro, atau Mac Mini. Kenapa orang suka? Karena stabil dan aman. Desain elegan, tampilannya sangat indah, dan enak dipandang mata. Integrasi ekosistem. Kalau kalian punya iPhone, tinggal dekatkan ke MacBook, filenya langsung pindah. Semua perangkat Apple jadi satu. Sangat user-friendly bagi kreator. Sekarang, kita coba bedah sedikit ya. Semua OS ini bagus, tidak ada yang jelek. Mereka punya karakter berbeda. Windows itu bersifat universal, cocok untuk siapa saja. Dari pelajar, gamer, sampai karyawan kantor. Yang penting, fleksibel. Linux adalah open source, cocok untuk kalian yang suka ngoprek komputer, belajar pemrograman, atau butuh server yang kuat tanpa biaya lisensi. macOS adalah premium, cocok untuk kalian yang bekerja di bidang desain grafis, video editing, musik, atau sekadar ingin pengalaman penggunaan yang nyaman dan estetik. Jadi, apa kesimpulannya teman-teman? Setiap sistem operasi memiliki keunggulan masing-masing. Tidak ada yang terbaik secara mutlak. Yang ada hanyalah yang paling cocok. Jadi, pilih OS sesuai kebutuhan dan preferensi kalian. Kalau kalian suka game dan software umum, Windows jawabannya. Kalau suka keamanan dan gratis, Linux. Kalau suka desain dan estetika, macOS. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang sistem operasi. Semoga materi ini membantu kalian memahami lebih dalam tentang alat yang kalian gunakan sehari-hari. Ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang sudah punya favorit OS sendiri? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.